Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Sabtu 2 Desember 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Allah Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, berjaga-jaga itulah pesan inti dari sabda Tuhan pada hari ini yang kita renungkan. Berjaga-jaga adalah salah satu bagian utama yang ditekankan Yesus dalam menyongsong datangnya kerajaannya. Sikap berjaga-jaga adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari proses hidup kita. Karena memang bisa dikatakan secara manusiawi hidup kita di dunia ini tidak abadi, hanya sementara, dan ada tujuan hidup sebenarnya yang utama, yakni hidup kekal bersama dengan Allah dalam kebahagiaan. Bagaimana kita mencapai hal itu? Yesus menggambarkan dengan sikap berjaga-jaga. Berjaga-jaga supaya hati jangan syarat dengan pesta pora, jangan syarat dengan kemabukan, jangan syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Syarat dengan pesta pora berarti hidup hanya diperuntukkan bagi pesta, makan, minum, bergembira, menyanyi, menari, serta kebiasaan-kebiasaan lainnya yang membuat kita tidak waspada, penuh dengan sikap hidup mewah, sikap hidup tidak peduli mungkin juga dengan orang lain. Orang yang berpesta pora adalah orang yang berpesta secara berlebihan, tidak melihat masa depan, tetapi apa yang menggembirakan, sukacita pada hari ini, itulah yang paling utama. Hati yang syarat dengan kemabukan, orang yang mabuk adalah orang yang tidak sadar diri, orang yang tidak lagi mampu melihat realitas dengan baik, melihat kenyataan tidak seperti apa yang sebenarnya. Orang yang mabuk kehilangan nalar, akal sehat, dan karena itu orang yang demikian tidak termasuk orang yang berjaga-jaga. Ketika terjadi sesuatu, dia tidak akan mampu menerimanya dengan baik karena sedang dalam situasi mabuk. Kemudian kepentingan-kepentingan duniawi. Orang yang tidak berjaga-jaga adalah orang yang memikirkan hanya hal-hal yang berkaitan dengan dunia, lupa akan hari yang akan datang yang berkaitan dengan hal-hal surgawi. Nah, bagaimana sikap yang harus kita lakukan menyongsong datangnya hari Tuhan? Yesus tekankan hari ini perlunya kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Dalam situasi hidup kita sehari-hari, penting kita bekerja, penting kita makan, penting kita tidur, penting istirahat, penting berpesta, penting kita
membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Penting kita istirahat, rekreasi, tetapi semua usaha upaya kita itu kita selalu bawa kaitannya dengan Tuhan. Doa menjadi sarana bagi kita untuk melekatkan, mengikatkan, menyatukan hidup kita selalu senantiasa dengan Tuhan. Karena itu mau dikatakan kepada kita, komunikasi, relasi dengan Tuhan harus menjadi bagian yang sangat penting dalam pergerakan perjalanan hidup kita. Demikianlah juga kita, keluarga-keluarga, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam situasi hidup kita sehari-hari di tengah-tengah keluarga, semoga kita mampu kiranya ya menyingkirkan hal-hal yang membuat kita terjerat seperti kata Yesus tadi. Kalaupun keluarga kita berpestalah dalam kesederhanaan, dalam penuh rasa syukur, bukan dalam penuh kemabukan, ataupun berpesta demi pujian dan kepentingan-kepentingan duniawi. Semoga Tuhan juga menolong kita untuk di masa-masa Advent nantinya, kiranya kita berjaga-jaga, karena sebentar lagi Tuhan akan datang. Dengan apa? Dengan tekun berdoa, membina hidup doa di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Jika dengan demikian terjadi, ketika Tuhan datang, kita sudah siap sedia menyambutnya. Mari kita senantiasa menjalin relasi dengan Tuhan lewat doa, karena itulah kekuatan kita untuk menerima kehadirannya. Semoga amin.